Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, kita lanjut membaca buku ini tentang bab nafs. Nafs secara sederhana didefinisikan sebagai diri baharu, ego, jiwa, kehendak bebas. Nafs setiap manusia itu bersifat khas, unik, tiada dua. Sebagaimana jasadnya, nafs setiap orang itu tidak ada yang sama. Kakak beradik yang kembar identik sekalipun nafs dan jasadnya hanya mirip, bukan sama. Sifat wataknya hanya mirip, bukan sama. Terlebih lagi sidik jari dan sidik mata, kurat retina. Di antara para kembar dipastikan tidak ada yang akurat sama. Pengalaman dua diri mustahil sama. Inilah bukti kemahakayaan ilmu Allah dalam mencipta. Miliaran manusia diciptakan, tidak ada satupun yang sama. Allahu Akbar. Sebenarnya keberadaan nafs diri kita ini serupa dua sisi mata uang, kutukan sekaligus karunia. Oleh sebab adanya nafs inilah kita yang muslim dikenai hukum syariat. Inilah konsekuensi, inilah risiko adanya nafs pada kita. Itu sebabnya hewan dan tumbuhan hanya dikenai sunnatullah atau hukum alam. Adapun sisi karunia dari adanya nafs ialah nikmat mengenal Allah. Inilah nikmat tertinggi melebihi nikmatnya surga. Inilah nikmat tertinggi yang tidak diberikan pada makhluk lain selain manusia. Itulah sebabnya manusia itu berkedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Dengan diberi karunia merasa ada, kita sadar akan keberadaan yang maha mengadakan segala yang ada. Dengan demikian, pembicaraan mengenai nafs ini tidak melulu mengenai sisi buruknya, sebab ada 4 jenis nafs yang tidak berupa kutukan, yang diteorikan pada ulama sebagai jenis-jenis nafs. Tampaknya mengacu pada pengaruh bawaan dari kehendak bebas si nafs itu sendiri. Itulah yang kemudian disebut juga hawa nafsu. Ada 7 macam hawa nafsu, pengaruh bawaan nafs pada manusia, yaitu nafs la'natullah, sifat bawaan menentang, mendengki, penuh pengakuan. Yang kedua, nafs ammarah, bawaan sifat jasad, maunya yang enak-enak. Ketika lapar serba ada makanan, ketika haus serba ada minuman, ketika mengantuk bisa nyaman tidur, ketika kehujanan, panas, dingin, ada tempat berleha. Ketika ingin itu tiada halangan. Yang ketiga, nafs lawamah, bawaan pengaruh dari adanya akal, cahaya dari ruh. Sudah ada kemampuan menimbang-timbang, membedakan baik buruk, layak tidak layak, adil tidak adil, dan sebagainya. Yang keempat, nafs mutmainnah, bawaan sifat tentram, hasil dari kesuksesan memilih menaati yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang Allah. Tiadanya kegelisahan tersisa, utamanya berkat pengenalan yang sempurna akan Allah, meskipun baru secara ilmal yakin. Yang kelima, nafs rodiyah, bawaan sifat tentram tingkat lanjut, ridho meridoi.
Yang keenam, nafs mardiyah, bawaan sifat puas dan bahagia menjadi bagian dari lingkaran dalam ketuhanan. Yang ketujuh, nafs kamaliyah, bawaan sifat yang tidak terkatakan. Al-Insan ayat 1. Secara pukul rata, manusia waras baik-baik pada umumnya, muslim atau non-muslim, boleh jadi baru berkedudukan di nafs lawamah, karena nafs ini sudah memiliki potensi menimbang baik buruk. Jangan tanya kedudukan nafs orang gila, karena penulis belum pernah gila sungguhan. Nafs mutmainnah, awal hamba gerbang billah, mengetahui Allah, mengenal Allah, memandang Allah ihsan, jiwa tentram. Seorang muslim baru sah berstatus hamba jika ia sudah mengenal sebenar-benar Allah, sebab nafs mutmainnah itu cirinya berjiwa tentram. Sedangkan untuk meraih jiwa yang tentram itu syaratnya ialah sudah mengenal sebenar-benarnya Allah dan memandang Allah di dalam dan di luar sholatnya, meskipun baru sebatas ilmal yakin. Lihat gambar. Peringatan, infografik ini tidak menempatkan kekuatan iblis sebagai oposisi dari kemahakuasaan Allah. Nafs ketuhanan, kamaliyah, rodiyah, marodiyah, hai jiwa yang tenang, tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diridhoi. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Kehambaan mutmainnah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemanusiaan lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal diri sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Kebinatangan amarah, mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Quran Surat Al-A'raf ayat 193. Kesetanan laknatullah, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka yang dari jalan engkau yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Belum dikatakan berjiwa tentram seorang ahli ibadah yang belum mampu memandang Allah di dalam sholatnya. Belum dikatakan berjiwa tentram seorang muslim yang bersyariat tanpa sekaligus berma'rifat. Setiap yang berma'rifat tentu bersyariat, bersyariat semata tentu belum berma'rifat. Sebab seorang baru merasakan diri sebagai hamba bila sudah benar-benar mengenal Tuhannya. Ingat, mengetahui Tuhan itu berbeda dengan mengenal Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan, sedikit sekali yang kenal Tuhan. Kiai Haji Undang Syiraj. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi. Jadi selama seorang muslim belum mengenal sebenar-benarnya Allah, selama itu pula ia berada dalam pertukaran kedudukan antara nafs lawamah dan nafs amarah, meskipun ia taat bersyariat. Mengapa demikian? Sebab ibadahnya masih di level untuk diri atau masih di level pamrih, jual beli pahala dan dosa, surga dan neraka. Orang yang menyembah surga, ia mendambakan kenikmatannya, bukan mengharapkan penciptanya. Orang yang menyembah neraka, ia takut akan pedih siksanya, bukan takut pada penciptanya.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dalam Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, begitu pula lah Allah tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya baginya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya juga tidak dia pedulikan. Syekh Ibnu Atha'illah Asy-Syakandari dalam Al-Hikam. Bahkan bukan tidak mungkin seorang muslim juga pernah di level laknatullah. Misalkan para mantan pelaku praktik pesugihan, pengasihan, pelarisan, perklinikan, baik dukunnya maupun kliennya. Jadi nafsu mutmainnah itu semacam gerbang bagi kedudukan arif billah, orang yang mengenal Allah. Itu sebabnya dalam infografik perihal nafs tadi, lingkaran mutmainnah dibuat merapat ke lingkaran di atasnya. Syarat mutmainnah itu apa tadi? Mengenal sebenar-benar Allah. Dengan apa kita mengenal sebenar-benar Allah? Dengan ilmu tauhid. Apabila seorang muslim sudah sampai di level mutmainnah dan ia istiqomah serta berjuang terus melakukan riyadhah, penggemblengan diri, Allah pasti mempersilahkannya duduk di level nafs mardiyah, radiyah hingga kamaliyah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Kualitas nafs di atas level mutmainnah disebut fase ketuhanan karena memang manusia itu sejatinya didaulat sebagai wakil Tuhan, khalifah di muka bumi. Akan tetapi apabila seorang muslim sudah sampai di level mutmainnah, kemudian roda kehidupan membuatnya lalai, masih terbuka kemungkinan ia khilaf dan terpeleset lagi ke level di bawahnya, yaitu nafs lawamah, nafs amarah, bahkan bisa sampai ke level laknatullah. Misalnya merasa diri sudah soleh, ma'rifat, dan selalu disayang Allah. Segala baik buruk kelakuan diri dirasakannya selalu di dalam keridhaan Allah. Ini yang paling berbahaya dalam iman tauhid, sebab berkali-kali Allah berkalam dalam Quran betapa ia membenci manusia yang melampaui batas. Itulah disebut pasang surutnya iman. Disinilah kedudukan sifat amanah dan istiqomah di jalan tauhid itu jauh lebih tinggi daripada segala kemuliaan dan keutamaan karunia Allah atas diri seorang hamba. Namun selama masih bernapas, pintu taubat dan ampunan Allah masih terbuka lebar. Bagaimana halnya dengan orang yang paham agama tetapi sanggup melakukan kekejian laknatullah semacam yang diperbuat teroris ISIS dan Boko Haram itu? Seorang psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi, Abu Al-Hasan Ibnu Sa'al Rabban Al-Tabari, memberikan penjelasan seperti ini. Perhatikan frasa yang bergaris bawah. Pasien kerap kali mengalami sakit jiwa karena imajinasi atau karena memiliki keyakinan yang sesat. Nah, bila dikaitkan dengan topik tulisan ini, jelaslah sudah kedudukan ilmu psikologi dalam Islam dan peran psikolog muslim itu pada puncaknya ialah menjadi asbab kesembuhan penyakit kejiwaan, termasuk penyakit kejiwaan terkait kesesatan akidah syariah, dan mengantarkan umat sampai ke level nafs mutmainnah, awal kehambaan, gerbang ketuhanan. Jadi mirip peran para ulama ya.